Saya sering ditemani oleh Sultan Haji Muhammad Baharudin yang berasal dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Beliau adalah eyang dari Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Beliau sudah ada sebulan lebih di sini. Cuman tadi saya beranikan diri untuk bertanya-tanya ke Ki Juru Kiting untuk memastikan apakah perasaan saya atau penglihatan saya ini benar atau salah. Tadi saya sempat menyinggung soal gempa bumi dan tsunami. Ya, beliau hanya menyaut ya. Beliau sama-sama putra Bri Kertabumi atau yang lebih familiar disebut sebagai Prabu Brawijaya V. Nah, mengenai dawuh ini, beliau menjelaskan bahwa dawuh ini penting karena untuk menyempurnakan atau ibaratnya untuk melengkapi bekal saat kita sebentar lagi memasuki zaman Kolosubo. Beda dengan leluhur, kalau leluhur itu kan horizontal ya datangnya. Kalau kadewatan atau begawan itu biasanya dari atas vertikal turunnya ke bawah. Jadi tahu-tahu di meja saya sini, di meja komputer saya ini, tahu-tahu kok ada dupa ini, dan saya tidak melihat kapan beliau meletakkan, tetapi beliau langsung ngendiko atau langsung bilang kalau ini yang membawakan adalah beliau Begawan Sanjiwani. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Para pemirsa, saya akan cerita sedikit mengenai kejadian kemarin dan hari ini. Ini kemarin saya dibawakan oleh-oleh dupa, namanya ini Sanjiwani. Ini diproduksi dari Ubud Gianyar, Bali. Dan perlu saya tegaskan, ini bukan endorse ya, tapi ini saya hanya menceritakan bahwa saya diberi oleh-oleh dupa ini yang ada tulisannya Sanjiwani, tulisannya seperti ini, yang mungkin membuat panjenengan agak mungkin tidak percaya atau kaget atau malah surprise, karena yang membawa oleh-oleh buat saya ini adalah beliau Bathara Sanjiwani. Jadi Bathara Sanjiwani itu memang benar-benar ada, bukan dongeng mitologi atau cerita, tapi saya sudah ya 2 kali bertemu. Yang pertama kali pada saat saya mengantarkan istri saya mandi di Pancoran Sapta Gangga di daerah Penebel, Tabanan, Bali. Sebelum kita tangkil ke Pura Tombowaras, kita melaksanakan pelukatan dulu di Pancoran Sapta Gangga, yang di situ ada tertera di situ kan 7 pancuran. Pancuran Sanjiwani yang pertama, yang kedua Kamandalu, ketiga Kundalini, keempat Pawitra, kelima Mahapawitra, keenam Pangurip, dan pancuran yang ketujuh adalah Pasupati. Dan itu nama-nama para dewa, dan saya mengenal semua beliau dan pernah bertemu, bahkan pernah juga beberapa kali rawuh ke rumah ini, termasuk tempo hari dalam waktu sepekan ini, Begawan Pasupati juga berkali-kali rawuh ke rumah. Setelah mandi di Pancoran Sapta Gangga, kemudian kita menuju ke Pura Tombowaras untuk melakukan ritual lagi.
Oh, tangkil ya. Ya, pernah malam. Iya. Kadang yang nyaman yang di Bandung tuh Pak Eri, kadang yang di Tinggi, kadang yang di Mundur Iwer, Bandung, jaro uli di Jasa, Bandung, jaro lakon jual, jago kan dia panggil yang panggil seorang mungkin, seperti saudaranya. Ya, sudah seperti rumah sendiri. Terayar gitu. Swastiastu. Selain ini nanti ke Bandung. Ini Jakarta. Saya pernah Di Ngasem, pasar Ngasem. Oh, iya. pernah di Mangkunya dulu Jogja. Oh. Ya, istirahat sini aja. Ya, gila. Oh, Belenggung. Ya. Terus. Enggak. Mangku gedenya. Iya. Ya. Ya. Anak yang lahir dari hati. Tapi di Bali ada banyak. Di Ngasem. Berapa? Di belakang pasar persis. Berapa lama dulu? 6 tahun. Oh iya lah. Berarti Kuliah di IKIP. Ya? Ada kuliah dulu. ini IKIP ya? Berarti sudah bisa dikit-dikit bahasa Jawa. Ya, Oh iya. Oh, 8. Oh 78. Kuliah 78, lulus dulu. Sarjana muda dulu baru bekerja. Oh iya, dulu masih ada gelar BA. Karena jauh pindah ke asrama dulu. Asramanya di Bajiro ya? Ya di Bajiro. Tapi asli dari ini Tabanan. Sudah berapa lama? Dulu kayak di sini dari Udah. Jadi udah turun temurun ya? Ya. Ya biasanya gitu. Kalau di Jogja tuh sama yang juru kunci abdi dalam, anaknya turunannya nanti ada. Saya kemarin tinggal di Ngasem kan sebelah kos itu ada abdi dalam. Oh iya. Iya, abdi dalam kan sama juga ngayak. Itu kan masih lingkungan keraton. Masih jalan. Nah ini kemarin sore Begawan Sanjiwani, beliau menyebut dirinya Begawan Sanjiwani. Beliau rawuh dan membawakan dupa ini. Juga ada beberapa dupa yang kemarin saya beli, yang istri saya yang pesan. Ada banyak dupa. Ya, jadi dupa-dupa ini kemarin dipesan oleh istri saya karena mengikuti perintah dari beliau Begawan Pasopati atau Sang Hyang Pasopati yang berstana di Mahameru, puncak Gunung Semeru. Beliau adalah termasuk dewa senior dari 9 kadewatan atau dewata Nawasanga yang ada di Bali. Dan dupa-dupa itu sudah diberkati atau sudah didoakan oleh beliau Begawan Pasopati. Nah, kemudian setelah dupa itu datang, tiba di rumah, sudah dikirim, tidak lama kemudian ada beliau Begawan Sanjiwani yang rawuh juga ke rumah ini dan membawa dupa ini. Ini memang, ya mungkin kalau panjenengan penasaran bagaimana cara membawanya, ya saya sendiri juga nggak melihat beliau saat bawa, tahu-tahu beliau Begawan Sanjiwani sudah berdiri di samping saya. Kalau saya melihat itu beliau rawuhnya dari atas itu ya, vertikal. Kalau bangsa kadewatan tuh ketika datang tuh beda dengan leluhur. Kalau leluhur itu kan horizontal ya datangnya. Kalau kadewatan atau begawan itu biasanya dari atas vertikal turunnya ke bawah. Jadi tahu-tahu di meja saya sini, di meja komputer saya ini
tahu-tahu kok ada dupa ini, dan saya tidak melihat kapan beliau meletakkan, tetapi beliau langsung ngendiko atau langsung bilang kalau ini yang membawakan adalah beliau Begawan Sanjiwani. Nah, kemudian saya sering ditemani oleh Sultan Haji Muhammad Baharudin yang berasal dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Beliau adalah eyang dari Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Beliau sudah ada sebulan lebih di sini. Dan kebiasaan para leluhur zaman dulu di Kutai itu kalau tidur bercengkerama atau ngobrol-ngobrol itu lebih suka lesehan. Mungkin karena rumahnya sudah rumah panggung ya. Jadi lebih suka ngobrol santai sampai istirahat pun di lantai atau di balai-balai. Makanya saat beliau di sini juga sing dikersake ya tidur di bawah. Makanya saya beli karpet yang tebal dan bagus yang seperti permadani itu buat sare atau tidur para leluhur terutama dari Kalimantan Timur, dan seringkali ditemani oleh para leluhur yang dari Mataram, termasuk ayah kandung saya yang sudah jadi leluhur juga seringkali ikut menemani para raja yang berasal dari Kutai Kertanegara dari Kalimantan Timur. Nah, kemarin sore itu Sultan Baharudin minta supaya digelarkan karpet lebih awal sekitar jam 9 malam. Biasanya saya menggelar itu sekitar jam 11 malam ke atas, tapi kemarin jam 9 karena permintaan Sultan Baharudin, karena mau ngobrol dan nemani Begawan Sanjiwani dan beliau akan sehari di bawah, tidur di bawah. Memang beliau benar-benar tidur di bawah istirahat, tapi ya sampai semalam lah. Pagi harinya juga beliau sudah aktivitas. Pulangnya kapan saya belum lihat, tapi sepertinya ikut perhilatan atau pertemuan besar di Keraton Kidul. Kemudian kemarin pagi rawuh yang Panembahan Romo yang Sumare di Kajoran yang tempo hari kemarin itu juga perintah kita untuk marak sowan nyekar ke sana. Paginya yang Panembahan Romo rawuh sekitar jam 8. Cuman sekitar jam 10.30, jadi selang 1,5 jam kemudian rawuh pula yang Prabu Bathara Katong yang pasareannya ada di Ponorogo. Prabu Bathara Katong ini kan putra dari Majapahit, putra Bri Kertabumi atau lebih familiar disebut Brawijaya V. Romo, masih enggak Henry? Saking Ponorogo. Oh, nggih. Monggo sedikit saking. Monggo, Mas. Beliau rawuh memberikan perintah agar supaya nanti tanggal 9, tepatnya pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 9 November 2024. Dan kami disarankan untuk melaksanakan ritual atau nyekar di sana pada malam hari. Jadi nanti kami akan marasuan ke Prabu Bathara Katong pada malam hari. Mungkin target kami bisa dilaksanakan sekitar jam 10 malam supaya di sana sudah mulai agak sepi, dan ini terbuka bagi panjenengan semua yang ingin ikut serta berpartisipasi atau ikut marasuan. Silahkan, terutama sedulur-sedulur yang berada di Jawa Timur yang lokasinya tidak jauh dari Ponorogo, monggo silahkan merapat. Nanti akan kami koordinasikan lebih jauh melalui informasi yang kami posting di YouTube Community channel Surya KKS. Dan perlu diketahui bahwa Eyang Prabu Bathara Katong, beliau tidak menghendaki berbagai macam bunga, misalnya bunga setaman, tetapi beliau hanya menginginkan satu macam bunga, yaitu bunga melati saja. Jadi kebiasaan kami ke sana maraksowan Eyang Prabu Bathara Katong hanya membawa bunga melati. Memang ada sebenarnya tambahan tapi tidak terlalu pokok atau utama, yaitu bunga pinang. Jadi bunga buah pinang atau pohon pinang. Namun demikian, karena beliau juga tidak memerintahkan kami untuk membawa bunga pinang, kami juga tidak membawa, karena bunga pinang itu ya untuk saat ini memang sulit untuk kita dapatkan. Yang pasti kami membawa bunga melati dan dupa
Nah, bagi para sedulur-sedulur yang nanti ingin ikut serta marak sowan, monggo kalau memang akan membawa bunga melati dipersilahkan dan tentu saja membawa bunga. Di sana ada banyak pasarean atau makam, yang utama adalah Eyang Prabu Bathara Katong dan nanti ada sekitar 15 makam yang lain yang biasanya kita sekar. Memang Prabu Bathara Katong ini menjadi pepundhen atau leluhur yang tergolong senior atau sepuh. Beliau seperiode dengan Eyang Panembahan Budo yang pasareannya ada di Makam Sewu, Pajangan, Bantul. Beliau sama-sama putra Bri Kertabumi atau yang lebih familiar disebut sebagai Prabu Brawijaya V. Nah, mengenai dawuh ini beliau menjelaskan bahwa dawuh ini penting karena untuk menyempurnakan atau ibaratnya untuk melengkapi bekal saat kita sebentar lagi memasuki zaman Kala Subuh. Jadi kita sebaiknya memang well prepare, kita menyiapkan lahir batin agar menjadi orang yang pantas nanti untuk mendapatkan berkah anugerah alam semesta, berkah anugerah dari Sang Ibu Bumi Pertiwi dan Bopo Angkoso, dan selalu dijangkung-jambangi para leluhur. Kita harus memantaskan diri. Apa yang diperintahkan oleh Prabu Bathara Katong ini arahnya ke sana, atau memang target dan tujuannya ke sana agar supaya kita menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, kemerdekaan lahir batin, menjadi orang yang sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Dan perintah beliau ini hanya selang beberapa saat ketika Eyang Panembahan Romo dari Kajoran rawuh pagi-pagi sekitar jam 8. Eyang Panembahan Romo rawuh, kemudian sekitar 1,5 jam berikutnya disusul Eyang Prabu Bathara Katong. Dan Eyang Panembahan Romo dengan Prabu Bathara Katong ini ada sambung rapat atau silsilah yang dekat. Jadi Eyang Panembahan Romo ini memang ada hubungan keturunan dari Eyang Prabu Bathara Katong. Jadi ini sangat berkesinambungan dan seiring sejalan dengan apa yang menjadi kehendak para leluhur untuk mempersiapkan semua generasi penerus yang peduli dan layak untuk disiapkan menjadi generasi yang akan mengisi di zaman Kala Subuh nanti. Jadi ini memang berturut-turut ya saudara-saudara, perintah dari para leluhur. Bahkan barusan tadi, siang tadi, Ki Juru Kiting juga rawuh. Beliau perintahkan agar supaya sore hari ini tadi marak sowan ke pasarean beliau. Dan beliau juga akan memberikan sesuatu ya. Sesuatu itu apa? Mohon maaf tidak bisa saya ceritakan di sini. Tapi kalau mungkin ngobrol secara langsung masih bisa. Namun tadi beliau meralat karena beliau menginformasikan bahwa sore ini ternyata ada Pasewakan Agung atau pertemuan di Keraton Kidul tempat Kanjeng Ratu Kidul, sehingga beliau meralat besok sore, hari Sabtu sore setelah jam 4 supaya harinya juga sudah lewat dari hari Sabtu ya. Akhirnya ya kami sepakat besok akan marak sowan pada hari Sabtu sore. Dan kemudian Ki Juru Kiting sore tadi juga berangkat bersama para leluhur agung yang lain yang cukup banyak sempat transit di sini. Beliau kemudian bareng-bareng berkunjung ke Keraton Kidul, tempat Kanjeng Ratu Kidul untuk mengadakan suatu Pasewakan Agung atau rapat besar atau pertemuan besar. Namun demikian belum lama juga Ki Juru Kiting memberi perintah atau meralat perintahnya tadi supaya nanti hari Minggu sore saja, karena ternyata Pasewakan Agung yang diadakan di Keraton Kidul ini berlangsung hingga besok malam. Jadi memang lama sekali dan tentunya ini merupakan pertanda ada sesuatu yang sangat urgent dan penting. Kenapa para leluhur mengadakan pertemuan besar-besaran dan ini melibatkan leluhur seluruh Nusantara. Cuman tadi saya beranikan diri untuk bertanya-tanya ke Ki Juru Kiting untuk memastikan apakah perasaan saya atau penglihatan saya ini benar atau salah. Tadi saya sempat menyinggung soal gempa bumi dan tsunami. Ya beliau hanya menyaut ya tidak akan sampai di sini. Malah beliau melanjutkan ngendiko kalau kita usahakan agar tidak terjadi, kalau pun terjadi ya kecil saja. Karena kasihan masih lebih banyak orang baik. Jadi perhatian beliau seperti itu. Dan tentu saja
Saya ingat apa yang menjadi pesan pemikiran Ki Ageng Mangirwonoboyo ketika Merapi akan meletus besar dan kemudian beliau meredam, dijadikan letusan kecil-kecil tapi terus berlangsung hingga bertahun-tahun. Karena pada waktu itu ya Ki Ageng Mangirwonoboyo merasa kasihan, ini masih pada saat pandemi, negara juga sedang mengeluarkan banyak anggaran, banyak duit, banyak biaya. Rakyat wong cilik juga sedang keadaannya prihatin sekali menghadapi pandemi dan sulit mencari makan, nanti masih ada letusan Merapi, kan kasihan sekali. Oleh sebab itu pertimbangan yang para leluhur ini sangat bijaksana. Beliau-beliau mereka tidak tega untuk melihat kita semua sengsara. Kalau untuk urusan orang-orang yang menghancurkan NKRI, orang yang durhaka kepada leluhurnya, biarkanlah itu nanti hukum alam. Kalaupun luput dari bencana alam, ya pasti bencana kemanusiaan itu masih ada, itu yang harus dihadapi. Bencana kemanusiaan itu seperti apa? Ya bisa penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan musibah yang bertubi-tubi, itu semua bisa jadi itu merupakan hukuman karena menjadi generasi yang durhaka kepada leluhurnya, yang menghancurkan lokal wisdom Nusantara. Ya banyak sekali, ada 1000 jalan untuk sengsara dan celaka, tidak harus melalui tergulung oleh musibah dan bencana alam. Jadi kita harus berpikir lebih luas, lebih bijaksana lagi ya sedulur-sedulur. Saya pun banyak belajar tentang bagaimana kebijaksanaan leluhur atau sikap yang bijaksana sekali dari para leluhur yang beliau ambil dan pedulikan kepada seluruh warga masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada nasib bangsa ini, kepada negara NKRI. Jadi para leluhur tetap tidak menginginkan ada musibah yang sangat besar itu melanda. Ya kalau bisa diusahakan terjadi perubahan yang besar-besaran, kubu mulih menyangkandangi, orang-orang kembali sadar kepada jati dirinya. Banyak orang yang kemudian menyadari kesalahannya selama ini, telah menyingkirkan kearifan lokal, budaya, tradisi, spiritual Jawa, Kejawen, dan spiritual masing-masing suku budaya yang ada di Indonesia. Ini kan urusan kesadaran dan urusan mindset. Ya, kalau memang mereka ada salahnya, biarkanlah mereka menebus dengan kesengsaraan atau penderitaan yang dialami sendiri, tapi bukan melalui kehancuran dunia ini atau kehancuran alam semesta. Dan dari sinilah leluhur kita bisa melihat bagaimana sikap leluhur yang sangat bijaksana untuk melihat berbagai macam permasalahan yang sangat pelik di Indonesia ini. Jadi sekali lagi ya, leluhur itu tidak meniadakan bencana alam. Tetap bencana alam itu ada, tetapi leluhur fokusnya itu untuk mengurangi jumlah korban, untuk meminimalisir risiko. Jadi biarkan bencana alam itu terjadi, sebisa mungkin ya mengurangi intensitasnya, tetapi tanpa mengganggu tata keseimbangan alam. Ini kan sulit. Bagi orang-orang pada umumnya ini kan sebuah keputusan atau tindakan yang sulit sekali untuk diambil. Karena ibaratnya begini, kita bisa mengambil ikannya tetapi tanpa membuat air itu menjadi keruh. Ya kalau air menjadi keruh kemudian ditawu atau dibikin surut baru diambil ikannya, itu kan seperti halnya ya prinsip rawe-rawe rantas malang-malang putung, hancurkan semua musuh lawan, pukul rata, semuanya dihancurkan dan baru diambil apa yang diinginkan. Itu kan ya menurut para leluhur itu kurang bijaksana. Jadi yang paling ideal itu air tetap bening, tetapi ikannya bisa diambil semua. Nah ini yang perlu kecanggihan, kemampuan, perlu kekuatan spiritual yang besar, perlu kebijaksanaan yang sangat tinggi, kehati-hatian. Dan semua ini leluhur juga menyadari bahwa hukum alam itu tidak boleh diganggu. Itu karena mekanisme alam semesta untuk menjaga pola tata keseimbangan alamnya. Jadi kita bisa memahami seperti itu, dan saya mencoba untuk mengaplikasikan mindset atau pola pikir atau kebijaksanaan yang ditempuh para leluhur ini ke dalam diri saya untuk menjadi guidance atau petunjuk dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Memang paling idealnya seperti itu. Karena untuk menyadarkan generasi penerus kembali ke kearifan lokal, kembali ke jati diri bangsa,
dan meninggalkan pola pikir penjajahan bangsa asing yang diterapkan dalam pola pikir otaknya, dalam pikirannya itu, ya tidak perlu dengan menghancurkan. Karena begini ya sedulur-sedulur, saya punya pemikiran kalau misalnya orang-orang yang sudah berada dalam cahaya kegelapan, cahaya kematian, ya, itu saya kira sampai mati pun ya nggak bisa dirubah, dan itu akan selesai setelah mengalami kematian. Saya kira begitu. Jadi kalau leluhur misalnya orang-orang yang seperti itu nggak bisa dirubah lagi, ya sudah, nanti ya berujung dengan sampai kematian pun nggak akan ada perubahan, dan sepanjang hidupnya akan mengalami kesengsaraan, penderitaan baik lahir maupun batin, ya minimal batin lah. Mungkin kalau penderitaan lahir bisa diumpetin, bisa disembunyikan, tetapi yang namanya penderitaan batin kan dia sendiri yang merasakan dan mengalami. Orang lain bisa tidak tahu, orang lain bisa nggak melihat. Jadi seperti itu ya kebijaksanaan dari leluhur, dan ini perlu saya sampaikan walaupun sekelumit tentang ilmu dari leluhur, tetapi ini alangkah baiknya kita bisa mengaplikasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita. Dan di sini tadi ada yang bisa saya garis bawahi bahwa dawuh leluhur masih sangat intens dari Ki Juru Kiting, kemudian Kanjeng Ratu Kidul, Eyang Prabu Bathara Katong, dan nanti kita laksanakan berturut-turut tanggal 7 November untuk labuh di Parangkusumo. Nanti kita laksanakan sore hari. Itu tepatnya pada hari Kamis Pon, malam Jumat Wage, dan kemudian nanti hari Sabtu Kliwonnya, malam Minggu Legi, kita akan melaksanakan dawuh Eyang Prabu Bathara Katong. Tadi monggo sedulur-sedulur misalnya ada yang bisa nderek atau ikut, bisa mempersiapkan diri, bahkan syukur nanti bisa nyambung ya. Siapa tahu panjenengan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian ritual ini dari hari Kamis sampai malam Minggu. Nanti setelah dari Prabu Bathara Katong selesai, sudah kita cukup dan kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, untuk panjenengan yang mungkin tertarik atau ingin memberikan kontribusi atau ingin ikut beli bunga, monggo nanti bisa hubungi admin di bawah kolom video atau yang nanti saya umumkan di YouTube community. Dan semua rangkaian dawuh itu tentu saja leluhur mempertimbangkan siapapun nanti yang bisa ikut berpartisipasi, walaupun itu ibaratnya kita sedang melaksanakan dharma atau urusan kepedulian kita terhadap nasib banyak orang. Ini adalah agenda yang sifatnya altruis untuk kita memikirkan banyak orang, tetapi apabila panjenengan nanti ada doa-doa harapan yang sifatnya privasi, pribadi, panjenengan juga tidak dilarang, panjenengan juga sah-sah saja menyisipkan doa-doa panjenengan di antara doa kita bersama untuk tolak bala, untuk keselamatan seluruh makhluk hidup. Jadi nanti panjenengan bisa menyisipkan doa-doa khusus yang sifatnya privasi atau pribadi pada saat kita melaksanakan ritual. Dan untuk panjenengan yang tergerak hati untuk ikut berpartisipasi tetapi tidak bisa ikut gabung, panjenengan bisa nyambung rasa. Artinya nyambung rasa itu ya menyamakan frekuensi. Jadi saat kita melaksanakan labuh atau ritual, panjenengan di rumah juga walaupun sejenak melakukan eneng-eneng cipta, kunjuk atur atau mengaturkan sembah bakti rasa hormat kepada Kanjeng Ratu Kidul, kemudian hari Sabtunya malam Minggunya kepada Eyang Prabu Bathara Katong. Syukur panjenengan berkenan untuk membuat pisungsung atau sesaji di rumah pada saat kami melaksanakan perintah leluhur di Parangkusumo maupun nanti di Ponorogo di pasaran Eyang Prabu Bathara Katong. Dan semoga kepedulian panjenengan semua ini nanti akan menjadi Dharma Kusuma yang akan membangun benteng gaib yang bisa melindungi panjenengan dan orang-orang terdekat bersama keluarga dari berbagai macam malapetaka, musibah, bencana. Ngaten mawon, semoga bermanfaat untuk menambah literasi kita dalam dunia spiritual, khususnya spiritual Jawa atau kejawen. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira Jayaningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.